Oh, mana baga, lur. Pola di subscribe karena subscribe itu gratis. Orang dari kecil, dari umur 4 tahun ngapalin Quran, 7 tahun udah 30 juz. Terus dia pelajari tafsir Al-Quran, sampai 17 tahun dia keluar, ijazahnya nggak laku di negara. Ngelamar ke negara untuk jadi pegawai negeri, dianggap belum lulus SD, saudara. Padahal kemampuannya lebih hebat daripada dosen yang di universitas, saudara. Nah, kenapa nggak disamakan dia punya ijazah? Ada apa dengan negeri ini? Mereka hanya selembar kertas, ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, itu yang mereka berikan gaji, itu yang diakui oleh negara. Tapi anak-anak yang tidak punya ijazah, anak-anak pondok pesantren mereka tidak akui, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu sistem semacam ini harus kita lawan, saudara. Sebelum SD itu ada, sebelum SMP itu ada, sebelum SMA itu ada. Yang menjadi benteng pendidikan di Indonesia adalah pesantren. Saudara, itu pesantren Sidagiri, pondok pesantren terbesar NU punya di Jawa Timur, saudara. Itu usianya sudah hampir 300 tahun. Belum lagi pondok-pondok pesantren yang lainnya, saudara. Nggak main-main usia pondok-pondok pesantren tersebut. Itu menjadi benteng-benteng perlawanan kita. Dulu anak-anak kita dididik di sana, dijaga imannya, dijaga akhlaknya, dijaga syariatnya. Mereka lawan itu para penjajah, saudara. SD belum ada, SMP belum ada, SMA belum ada, universitas belum ada. Pesantren-pesantren yang berjuang mendidik masyarakat, mendidik umat, saudara, bahkan menjadi benteng daripada akidah umat Islam, saudara. Enggak sampai di situ saja, menjadi pos-pos perlawanan terhadap penjajah. Takbir. Berarti jasa pesantren besar tidak? Jasa pesantren besar tidak? Jasa pesantren besar tidak? Takbir. Lah kok sekarang ijazahnya nggak diakui? Ada apa ini negeri, saudara? Oh, kalau mau diakui harus ikut ujian negara dulu. Mereka sudah ada sebelum negara ada, saudara. Jangan dibulak-balik. Negara Indonesia belum lahir, belum merdeka, pesantren sudah ada, saudara. Kenapa sekarang ijazah pesantren kok nggak dihargai? Mau jadi pegawai negeri nggak bisa, mau jadi tentara nggak bisa, mau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri nggak bisa. Ada apa? Mestinya pemerintah memberikan persamaan dengan pendidikan pesantren. Termasuk madrasah-madrasah saat ini, saudara, ijazahnya nggak diakui. Kita kan punya madrasah diniyah, saudara. Orang mestinya madrasah diniyah diakui. Orang lulusan madrasah diniyah samakan dengan lulusan SD. Kan lulusan SD bisa ke SMP. Kenapa lulusan madrasah diniyah nggak bisa ke SMP? Kok dianak dirikan, saudara? Ada apa? Madrasah diniyah itu sudah ada semenjak adanya pondok-pondok pesantren. SD baru lahir kemarin, SMP baru ada kemarin, SMA baru ada kemarin. Saudara, perguruan tinggi kita baru ada setelah kita merdeka. Saudara, nah kenapa sekarang ini kok pesantren mau dikucilkan? Bahkan dimunculkan propaganda isu-isu untuk memfitnah pondok pesantren, saudara. Satu, saudara, sekarang disebarluaskan di tengah masyarakat. Apa mereka bilang? Mau ngapain masuk pondok pesantren? Masa depannya suram. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Untuk apa itu kalimat diungkapkan? Supaya anak Indonesia nggak pesantren lagi, saudara. Supaya mereka semua udah jauhkanlah pesantren. Itu pendidikan kuno. Itu pendidikan nggak ada harganya. Dia mau gulung pesantren pelan-pelan, saudara. Siapa bilang masa depan pesantren itu suram? Saudara, para pahlawan kita itu lulusan pesantren semua. Saudara, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang mendirikan Tentara Nasional Indonesia itu ustadz di madrasah di Yogyakarta, saudara, lulusan pesantren. Kalau nggak ada Sudirman, lulusan pesantren yang mendirikan TNI, tentara sama polisi sampai saat ini belum ada, saudara. Jadi mesti kita tahu, saudara, lahirnya republik ini dari mana? Dari perut pesantren, dari perut kiai, dari perut ulama, saudara. Anda jangan pikir Pancasila itu yang buat Bung Karno, saudara. Pancasila itu hasil perdebatan antara Bung Karno dengan para kiai, para ulama. Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, saudara, pimpinan NU dan putra pendiri NU. Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, sepuh pimpinan Muhammadiyah di tahun 45, saudara. Begitu juga Kiai Haji
Agus Salim, saudara, sebagai pimpinan Sarekat Islam berdebat habis-habisan lawan Bung Karno, saudara. Kenapa? Karena Bung Karno menginginkan Pancasila, sila ketuhanannya nomor 5, bukan nomor 1, saudara. Jadi dalam Pancasila yang dibuat oleh Bung Karno, sila ketuhanan, sila buntut, sila pantat, sila terakhir, saudara, dilawan oleh para kiai. Nggak bisa. Ketuhanan mesti nomor 1. Ketuhanan mesti yang ada di atas. Ketuhanan harus mengatasi yang lainnya. Baru ketuhanan dinaikkan nomor 1. Berarti yang buat Pancasila, saya mau tanya, Bung Karno atau ulama? Wah, kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan di pantat, saudara. Loh, ini fakta, ini sejarah. Silakan, saudara, dengarkan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Bung Karno membacakan Pancasila, sila ketuhanan nomor 5, saudara. Ya, usul Bung Karno diterima oleh ulama. Baik, Pancasila sebagai sila negara. Tapi, saudara, diubah redaksinya oleh ulama. Saudara, ketuhanan ditaruh di nomor 1, baru menyusul yang lainnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jasa ulama besar tidak? Jasa pesantren besar tidak? Tapi kenapa kok sekarang dibilang masa depan suram? Hati-hati, itu yang ngomong masa depan suram. Nah, itu ingin mojokkan pondok pesantren dan supaya masyarakat Indonesia nggak tertarik lagi masuk pesantren, saudara. Yang kedua, ada lagi yang ngomong begini, mau ngapain masuk pondok pesantren? Nanti gila kamu. Pelajarannya berat, banyak yang gila gara-gara masuk pondok pesantren. Ditanya kenapa gila? Ada pelajaran nahwu sorof, banyak gila tuh belajar nahwu sorof. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dari kecil sampai hari ini belajar nahwu sorof nggak gila-gila. Kiai Kohar puluhan tahun belajar nahwu sorof nggak gila-gila, saudara. Ini Ustadz Suradi belajar nahwu sorof, Kiai Ja'far belajar nahwu sorof nggak gila-gila, saudara. Siapa bilang belajar nahwu sorof gila, saudara? Kalau ada orang masuk pesantren gila, ya emang udah dari sononya ada gejala gila. Jangan nyalahin pesantren, saudara. Siapa bilang belajar nahwu gila, belajar sorof gila? Fitnah, bohong, dusta. Pelajaran nahwu sorof itu adalah pelajaran tata bahasa Arab. Sebagaimana orang belajar bahasa Inggris, tentu ada grammarnya. Sebagaimana orang belajar bahasa Jerman, tentu ada grammarnya. Orang belajar bahasa Arab juga ada grammarnya. Siapa bilang gila, saudara? Bohong. Masya Allah. Ada lagi yang ketiga. Kesian orang di pesantren. Ditanya kenapa kesian? Itu kan anak pesantren, anak buangan. Tuh, ngomongnya begitu, saudara. Jadi ada anak bandel, orang tuanya sekolahin di sono sini nggak bisa, buang pondok pesantren. Jadi pesantren dianggap apa, saudara? Tempat buangan, saudara. Akhirnya apa? Banyak anak-anak kita nggak mau masuk pesantren. Kalau dia masuk pesantren, dia merasa dia dibuang oleh orang tuanya. Dia masuk pesantren, dia merasa, saudara, orang tuanya nggak sayang sama dia. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang dia menolak masuk pesantren, saudara. Ibu bapaknya sudah ngotot masukin dia pesantren, dia nggak mau. Dia merasa dia dibuang karena dia terpengaruh dengan suara-suara di luar sana, saudara. Siapa bilang ke pesantren dibuang, saudara? Orang-orang tua yang tahu diri, saudara. Dia paham dirinya tidak bisa mendidik anaknya. Dia tahu tantangan zaman ini begitu berat. Dia khawatir kalau anaknya akan rusak, anaknya akan tersesat jalan. Kemudian dia titipkan ke pesantren untuk dididik. Itu namanya orang tua bertanggung jawab. Itu namanya orang tua tahu diri. Itu namanya orang tua sayang kepada anak. Bukan anak dibuang, tapi anak ingin diselamatkan. Betul? Takbir. Berarti orang tua yang masukkan anak ke pondok pesantren bagus tidak? Bagus tidak? Ada lagi sekarang lebih kejam lagi. Awas, jangan masuk pesantren. Kenapa? Sarang teroris. Disebut sarang teroris, saudara. Sampai-sampai ada kepala kepolisian di Cimahi beberapa tahun yang lalu mendatangi pondok-pondok pesantren minta sidik jari, saudara. Nah, kenapa minta sidik jari, saudara? Karena kalau besok di Cimahi ada peledakan, yang pertama kali dicari ya sidik jari santri dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda tahu gara-gara fitnah tersebut, saudara, berapa banyak orang tua narik anaknya dari pondok pesantren, saudara. Nah, kau keluar saja. Lebih baik kau sekolah SMP, kau sekolah SMA, kau aman. Ini pesantren sedang disorot, pesantren ini sedang dituduh sebagai sarang teroris. Nanti kau terlibat,
nanti kau akhirnya kena hukuman, lebih baik kau keluar supaya kau tidak kena getahnya. Berapa banyak, berapa ribu anak-anak kaum muslimin ditarik dari pondok-pondok pesantren akibat fitnah keji jahat tersebut, saudara. Oh, ada lagi sekarang, saudara. Ada usulan SD, SMP, SMA belajarnya sampai sore saja. Kelihatannya bagus. Alasannya nanti kurikulumnya terpadu, pelajaran agamanya di sekolah saja. Saudara, sejak kapan sekolah-sekolah negeri memberikan kurikulum pelajaran agama yang cukup buat anak-anaknya? Sejak kapan? Jangan tergiur dulu, saudara. Anda tahu, kalau SD, SMP, SMA belajar sampai sore, madrasah diniyah tutup semua, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Selama ini anak-anak kita pagi dia sekolah di SD, zuhur dia pulang, habis sholat zuhur, makan siang, nanti jam 2 dia masuk madrasah diniyah. Dia dididik bagaimana mengaji, dia dididik bagaimana berwudu, dia dididik bagaimana untuk menjalankan agamanya. Sampai sore full dia belajar agama, saudara. Tapi kalau belajar sekolah negeri dari pagi sampai sore, madrasah diniyah tutup semua, siapa yang jamin sekolah negeri akan didik pelajaran agama anak-anak kita? Yang udah aja sekarang yang ada anak-anak SD, SMP, SMA pada tawuran, saudara, betul? Betul? Yang ada sekarang aja anak SMP, SMA, anak gadis udah banyak bunting, saudara, di luar nikah. Betul? Jadi siapa yang jamin sekolah negeri mau didik agama anak-anak kita? Madrasah diniyah itu, saudara, ustadz-ustadz yang ada di kampung itu, saudara, itu yang selama ini menjaga pelajaran agama anak kita. Hati-hati dengan usulan-usulan semacam itu, saudara. Kelihatannya bagus, kelihatannya hebat, kelihatannya menjanjikan, tapi hati-hati kalau nanti anak-anak kita dijauhkan dari agama, saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Sadaqallahul azim. Apa Allah nyatakan dalam Al-Quran? Wa minan nas, di antara umat manusia ini, saudara, ada man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada yang ucapannya dalam urusan dunia itu membuat kita terkagum-kagum, membuat hati kita jadi tertarik, saudara. Oh, bicaranya hebat, bicaranya manis, kelihatannya orang pintar, kelihatannya menjanjikan, dia punya program, saudara. Bahkan wa yushidullaha ala ma fi qalbi, dia berani mempersaksikan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Dia berani bersumpah kalau dia benar, dia pakai nama agama hanya untuk menipu umat. Tapi apa selanjutnya Allah nyatakan? Wa huwa aladul qisam. Padahal orang tersebut aladul qisam, penentangannya sangat keras terhadap Islam, penentangannya sangat keras terhadap Allah dan Rasulnya. Dia berpura-pura baik, dia pura-pura memberikan program yang baik untuk menjebak dan menghancurkan program-program keislaman kita, saudara. Masya Allah, hati-hati, saudara. Nah, maka itu sampai hari ini, saudara, bukan kami di sini, saudara, bukan kami di sini menolak program pendidikan yang full day sedemikian rupa, bukan. Tapi kami minta jaminan dari pemerintah. Siapa yang jamin pagi sampai sore anak kita betul-betul belajar agama? Siapa yang jamin? Yang sudah, saudara, justru anak-anak kita makin gak ngerti agama di sekolah-sekolah negeri, saudara. Nah, sekarang ada madrasah diniyah. Nah, kalau mereka belajar sampai sore, madrasah diniyah untuk siapa? Bubar, tutup semua, saudara. Nah, nanti lagi-lagi mereka bilang, makanya jangan jadi ustadz, jangan ke pesantren, masa depan suram. Madrasah diniyahnya ditutup, mau ngajar di mana lagi? Masya Allah. Nah, inilah permainan mereka yang luar biasa yang harus kita waspadai. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Betul? Maka itu sekarang saya mau tanya semua umat Islam, siap bersatu? Siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Islam? Siap percaya diri? Jangan minder menghadapi musuh, betul? Jangan rendah menghadapi musuh, betul? Harus yakin dengan janji Allah, betul? Takbir. Sallu ala Nabi.